Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kalian semua tetap dalam kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Selanjutnya Ibu sangat senang sekali kalian bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, dan Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan kalian untuk mengikuti kegiatan BKP pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu boleh perkenalkan diri dulu ya. Kan ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebutkan nama panjang, nama panggilan, serta cita-cita kalian ya. Boleh dimulai dari mau sebelah mana? Boleh. Silakan Mbak Oka. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktavia Mustika Sari, biasa dipanggil Okta. Cita-cita saya sebagai wanita karir, Bu. Baik. Selanjutnya? Nama saya Rizal Bella, biasa dipanggil Bella. Cita-cita saya ingin menjadi artis Korea. Baik. Selanjutnya? Nama saya Rizal Bella, cita-cita saya menjadi seorang artis. Baik. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Musik Pradana, biasa dipanggil Zaki, cita-cita saya jadi kepala desa. Baik. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Budiono Siregar. Cita-cita saya kapelawan. Baik. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Ibrahim Giordano, bisa dipanggil Giordano, cita-cita saya jadi sekdes. Baik. Silakan selanjutnya? Nama saya Faisal, cita-cita saya wakil kepala desa. Baik. Selanjutnya? Cita-cita saya perawat. Selanjutnya nama saya cita-cita saya Baik. Nama saya Fadil, cita-cita saya mekanik. Oke. Tadi kalian udah saling perkenalkan diri agar biar lebih akrab dan lebih saling mengenal. Ibu akan menyusun kata nama ya. Misalkan perkenalan dari Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Novitri. Selanjutnya dilanjut oleh sebelah saya, kakak siapa, nanti menyebutkan nama Ibu. Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Bu. Baik, langsung saja dimulai. Perkenalkan nama Ibu Novitri. Silakan Kak. Nama saya Okta, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Novitri. Baik. Nama saya Bella, di sebelah kanan saya ada Okta dan Ibu Novitri. Baik. Di sebelah kanan saya ada Ibu Novitri. Baik. Dan Ibu Bella. Oke. Perkenalkan, nama saya Zaki, sebelah kanan saya ada Sofira, ada Bella, ada Okta, ada Lima Putri. Perkenalkan, nama saya Budiono Siregar, sebelah kanan saya ada Musik Pradana, ada Sofira, ada Bella, ada Okta, dan ada Ibu Robi. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Ibrahim Giordano, sebelah kanan saya ada Ibu Novitri, ada Okta, ada Bella, ada Sofira, ada Ahmad Zaki Siregar, ada Budiono Siregar. Baik. Selanjutnya? Saya Faisal, sebelah saya ada Pak Ibrahim, sebelah saya ada Budiono Siregar, ada Zaki, Tira, Bella, Okta, dan Bulomi. Baik. Selanjutnya? Baik. Nama saya Fadil, sebelah saya ada Bulan, Regita, Bisa, Bakir, Budiono, Zaki, Tira, Bella, Okta, dan Lima Putri. Baik. Semuanya sudah saling mengenal ya satu sama lain ya. Baik. Di sini kayaknya sepertinya kalian semua kayak sudah ngantuk ya, sepertinya ya. Ya, baik. Di sini Ibu ingin mengadakan sebuah ice breaking dulu nih ya, biar tambah semangat. Ice breakingnya yaitu kelipatan 3 ngomong jeder. Kayak misalkan 1, 2, 3. Taktik jeder gitu ya. Pokoknya setiap kelipatan 3, 6, 9 ngomong jeder. Oke? Dapat dimengerti?
Ibu. Baik, dimulai. Mau dari sebelah mana dulu? Terima kasih Ibu. Boleh, boleh. Lanjut. Silakan Kak, Okta. Taktik. Taktik juga. Langsung lanjut. Taktik juga. Baik. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apakah di sini ada yang bersedia untuk memimpin doa? Dipersilakan. Boleh, baik. Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Fadil sudah memimpin doa. Selanjutnya kalian di sini ini akan melakukan kegiatan BKP. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti kegiatan BKP belum? Belum. Baik, ada yang tahu nggak sih BKP itu apa? Nggak tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan BKP itu sendiri apa. BKP singkatan dari bimbingan kelompok. Nah, untuk pengertiannya sendiri, bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi dan pemecahan masalah individu yang menjadi anggota BKP. Dapat dimengerti? Mengerti Bu. Baik, di dalam BKP sendiri juga ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk melatih keterampilan anggota kelompok dalam bersosialisasi, berkomunikasi, dan mengemukakan pendapatnya. Dapat dimengerti? Mengerti Bu. Baik, selanjutnya untuk BKP itu sendiri ada cara pelaksanaannya, yaitu cara pelaksanaannya nanti jika ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya boleh angkat tangan terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang ingin menanggapi. Lalu kita juga melingkar duduk seperti ini ya. Dalam kegiatan BKP ini juga kita terdapat asas. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, yaitu di mana saat anak-anak dengan sukarela mengikuti kegiatan ini tanpa adanya paksaan. Nah, di dalam asas kesukarelaan ini, apakah kalian keinginan sendiri atau karena terpaksa? Keinginan sendiri Bu. Baik, berarti keinginan kalian sendiri ya. Ya Bu. Baik, selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu anggota kelompok diminta untuk lebih terbuka agar kegiatan ini lebih optimal. Jadi di sini dalam kegiatan ini kita sama-sama belajar, sama-sama ya baru mempelajari hal ini. Kita jangan takut untuk mengemukakan pendapatnya dan Ibu harap kalian mau mengeluarkan pendapatnya dengan berkata jujur ya. Ya Bu. Baik, selanjutnya ada asas kegiatan, di mana anggota kelompok diminta untuk aktif berpartisipasi dan aktif dalam berdiskusi. Nah, nanti di dalam tahap kegiatan ini kalian diminta untuk partisipasinya untuk aktif gitu ya, jangan karena keinginan mungkin karena terpaksa atau apa jadi nggak aktif lagi. Kalau bisa lebih digiatkan lagi gitu ya. Selanjutnya ada asas kenormatifan, di mana anggota kelompok diminta untuk tidak membahas hal-hal yang mengandung unsur sara, suku, agama, ras, jadi membahas secara sopan dan tidak menyinggung satu sama lain. Nah, di dalam asas kenormatifan ini dalam mengumumkan pendapatnya atau gagasannya itu tidak boleh yang mengandung unsur sara, yaitu suku, agama, dan ras. Dapat dimengerti? Ngerti Bu. Baik, selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jika nanti ada hal-hal yang
terungkap dalam kegiatan ini, maka anggota kelompok yang ada di sini diminta untuk komitmen untuk menjaga rahasia yang terungkap. Jadi nanti dalam kegiatan ini yang ada di forum ini, untuk pembahasan yang ada di dalam kegiatan ini sebaiknya jangan disebarluaskan kemanapun kalian berada ya. Cukup hanya di-keep sama kalian untuk ilmu kalian sendiri. Dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Baik. Nah, baik untuk tahapan kegiatan BKP ini, Ibu menggunakan teknik sosiodrama. Ada yang tahu sosiodrama itu apa? Yang tahu, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sosiodrama itu sendiri adalah teknik mendramatisasi situasi sosial dengan membahas suatu topik untuk menyelesaikan permasalahan di situasi tersebut. Jadi nanti kita akan bermain peran mengenai topik yang akan kita bahas nanti. Dapat dimengerti? Baik, untuk dapat lebih lanjut lagi, apakah kalian semua siap untuk mengikuti kegiatan sosiodrama ini? Insya Allah Siap, siap. Bu. Baik. Selanjutnya pada pagi hari ini Ibu akan mengangkat topik tugas, di mana topik tersebut adalah pelecehan seksual. Adegan pertama, saat Babang dan Sata berjalan ke kantin, mereka melihat Tata dan Bel-Bel sedang berjalan ke kantin juga. Sat. Bodinya mantap kali. Wih, paten kali ini, Bang. Boleh. Paten. Adegan kedua, ternyata pada saat itu teman Bel-Bel dan Tata melihat itu Firfir. Dia mendengar percakapan dari Sata dan Babak. Wah, harus berbaik-baikan. Adegan ketiga, akhirnya si Firfir, teman dari Tata dan Bel-Bel, melaporkan kepada guru BK tersebut. Pak, tadi saya dengar si Sata sama si Baba melakukan pelecehan verbal pada teman kelas saya, Pak. Beneran? Iya, Pak. Ini kamu yakin nih? Yakin, Pak? Oke, nanti saya konfirmasi dulu ya ke mereka berdua. Iya, Pak. Kamu yakin bener kan? Yakin, Pak. Saya lebih pilih, Pak. Nanti mereka berdua akan saya panggil ke sini. Iya, terima kasih, Pak. Makasih laporannya, Mas. Iya, Pak. Adegan keempat, akhirnya guru BK tersebut memanggil Sata dan Baba untuk karena kasus mereka tersebut. Jadi gini Mas, saya dapat laporan dari salah satu teman kalian kalau kalian ngelakuin pelecehan verbal ya di kantin. Oh, masa Pak? Iya, siapa enggak? Iya, siapa yang bilang itu Pak? Ada seseorang yang bilang saya, ini kamu benar nggak bilang kayak gitu? Enggak Pak, supil itu Pak. Kalau benar gimana? Kalau benar ada orang yang berbicara seperti itu ya saya minta maafkan. Namanya juga anak-anak yang masih dalam masa pubertas Pak. Ya, Pak, kalau misalnya mau benar, ya kita minta maaf lah dan mengakui kesalahan kita. Ini Mas, pertama emang benar anak-anak muda itu lagi tinggi-tinggi nafsunya, cuma kan bisa jangan diungkapin di kepala aja. Kalau ini jatuhnya ke pelecehan seksual Mas. Yang kedua, kalian tuh bukan saya tempatnya kalian minta maaf, tapi ke orang yang kalian sebutin itu, yang kalian lecehin. Siapa yang kalian lecehin? Siapa ya waktu itu ya? Mereka anak kelas 12. Emang ya? Oh, saya lupa. Udah, kalau gitu kalian balik dulu ke kelas, nanti bakal saya panggil lagi. Oke? Adegan 5, pada akhirnya Sata dan Baba meminta maaf pada korban, yaitu Bel-Bel dan Tata. Bentar ya, boleh minta pertanyaan sebentar nggak? Gue minta maaf ya kalau misalnya gue waktu itu sama temen gue bilang kalau misalnya lu tuh punya budi yang mantap gitu.
kita minta maaf juga atas kesalahan kita ya. Ya, dimaafkan nggak begitu ya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah memainkan dramanya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian setelah melaksanakan drama tadi? Ada yang mau berpendapat? Seru. Asik Bu. Boleh, asik. Ada lagi? Enggak ada kok sepertinya. Baik, berarti seru dan asik ya. Baik, Ibu akan memberitahu alasan Ibu mengambil topik pelecehan seksual itu karena apa? Karena topik pelecehan seksual sendiri itu sangat penting, apalagi di era zaman sekarang ini banyak sekali kriminalisasi yang sedang booming, yaitu salah satunya pelecehan seksual. Makanya Ibu akan up dalam kegiatan hari ini. Selanjutnya Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, apa sih dampak dari pelecehan seksual dan juga solusinya dari pelecehan seksual tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Boleh, silakan Mbak Bella. Dampak dari korban kalau menurut saya dampak dari korban itu bisa korban merasa minder, terus jadi menjauhi rumah sekitarnya, jadi takut sama orang juga. Kalau untuk solusinya mungkin bagi korban untuk lebih berani speak up, terus membela diri mungkin karena tidak jadi pelecehan seksual lagi. Ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, berarti sudah cukup jelas ya. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah ada yang mau ngasih inti dari semua yang kegiatan pada pagi hari ini tentang pelecehan seksual dalam mengemukakan pendapatnya? Boleh disilakan. Boleh. Jadi, setelah kesimpulan ya, kesimpulan. Setelah saya mengikuti kegiatan PKK ini, saya menyadari bahwa pelecehan seksual itu bukan hanya saja kita membentuk tubuh lah bahasa kasar ya, tapi juga bisa berupa secara verbal, secara lisan. Kalau dari itu ini mungkin menambah wawasan saya tentang pelecehan seksual. Baik, terima kasih Pak Zaki. Baik, anak-anak semua, setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, Ibu ingin tahu dulu nih komitmen kalian tentang mempelajari pelecehan seksual ini seperti apa sih? Boleh dimulai dari sebelah mana dulu nih? Boleh, silakan. Kalau komitmen saya akan menjaga kemampuan saya di mana pun saya berada. Baik. Terus jika pun saya melihat ada seseorang yang mengalami pelecehan seksual, saya akan menindak tegas tersebut. Apa ada yang ingin berpendapat lagi untuk komitmennya? Boleh. Kalau komitmen saya, ya mungkin pelaku pelecehan seksual itu lebih menjadi laki-laki ya. Iya. Kalau saya sebagai laki-laki ya saya berkomitmen bahwa saya mencoba untuk tidak pernah melakukan pelecehan seksual, baik itu secara verbal ataupun secara non verbal, yang memang mungkin lebih parah di non verbal sih. Baik, selanjutnya Ibu sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, Ibu ingin tahu dulu nih BMB 3 dari kalian semua. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan dulu ya, BMB 3 itu apa? BMB 3 itu ada berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nanti Ibu akan membagikan formulir ini kepada kalian semua dan kalian isi. Setelah kalian isi, kalian bacakan satu-satu ya. Dapat dipahami semuanya? Paham. Baik, boleh di over.
sekalian, langsung saja boleh kalian tulis ya, kalian isi. Baik, kalau udah selesai semuanya? Sudah mau. Boleh. Ibu minta boleh dibacakan satu-satu ya. Boleh. Mau dimulai dari sebelah mana dulu? Ya, saya juga boleh tuh dari tangan dulu ya, dari dulu. Boleh, boleh. Silakan Mas. Saya berpikiran tentang pelecehan seksual itu adalah hal yang sedang marak ya di masa-masa yang sekarang, dan saya merasa bahwa pelaku-pelaku pelecehan seksual itu adalah manusia-manusia yang tidak punya akal. Dan saya bersikap bahwa saya menyikapi tentang pelaku pelecehan seksual itu dengan apa ya, dengan menganggap rendah mereka. Dan saya bertindak apabila teman saya yang sedang mendapati pelecehan seksual, saya menyarankan mereka untuk memberitahu kepada pihak yang lebih berwajib lebih. Dan saya bertanggung jawab atas semua ungkapan yang saya berikan tadi. Baik, ada lagi yang ingin berpendapat tentang BMB 3 kalian? Boleh saya tadi. Boleh, Mas Zaki, silakan. Saya berpikir bahwa pelecehan seksual ini memang harus kan menjadi sebuah pengetahuan umum agar kedepannya ada teknologi yang ada yang namanya pelecehan seksual baik dari baru maupun masyarakat. Saya merasa bahwa kita perlu berusaha untuk menekankan pola pikir mereka yang selalu berpikiran bahwa mungkin keadaan itu berdasarkan religiusnya ya. Juga perlu bersikap kita menyikapi berarti mereka yang melakukan atau mereka pelaku ini tidak bisa disembuhkan, tidak. Justru itu kita harus merangkul mereka pelaku untuk tidak melakukan itu lagi. Bertindak jika saya menemui teman saya melakukan hal seperti itu, saya akan mencoba untuk menasehatinya. Saya bertanggung jawab apabila saya sendiri yang melakukan hal tersebut, maka saya akan siap menerima semua konsekuensi. Selanjutnya ada lagi? Boleh, Mas. Baik. Saya berpikir bahwasanya pelecehan seksual itu bukan dunia dan harus kita tindak lanjut dan merasa bahwasanya pelecehan seksual itu sangat berdampak buruk buat korbannya ya Bu ya. Mungkin saya bersikap jika saya melihat pelecehan seksual, saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu ya. Bertindak misalnya saya melihat seorang sedang dibutuhkan, mungkin saya akan langsung memberitahunya yang seperti itu gitu. Bertanggung jawab, itu saya bertanggung jawab dengan juga melakukan hal pelecehan seksual. Terima kasih. Selanjutnya, mau siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Boleh, Mbak Bella. Saya berpikir bahwa pelecehan seksual ini tidak hanya korbannya itu tidak hanya perempuan saja, karena juga pasti bisa menjadi korban. Saya merasa bahwa pelecehan seksual ini seharusnya diminimalisir. Saya jika melihat ada yang seksual, saya akan menindak tegas. Tentunya tindakan saya itu sama seperti saya akan tegas pelaku dari pelecehan seksual. Kita tanggung jawab pelecehan seksual itu akan menjadi diri saya bersabar dan penampilan. Ada lagi Aryo yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Yang belum berpendapat siapa? Angkat tangan boleh? Boleh.
Mau dari sebelah sini dulu atau mau dari sebelah sini dulu? Boleh. Silakan. Menurut saya dari ketiga terkait pelecehan seksual ini, yang pertama berpikir bahwa materi kali ini terkait pelecehan seksual ini sangat bagus ya Bu untuk siapapun ini. Saya merasa bahwa pelecehan seksual itu harus dihindari dan jangan sampai dilakukan oleh siapapun. Sikap yang saya ambil untuk menghindari pelecehan tersebut, saya harus menjaga penampilan dan sikap saya, sehingga tindakan yang saya ambil ketika saya melihat teman saya atau siapapun yang ada, jika ada yang melakukan pelecehan seksual itu, saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bertanggung jawab dan komitmen saya akan menjaga penampilan saya dan sikap saya. Terima kasih. Boleh dilanjut sebelah sini? Tidak sia-sia, saya juga tidak akan melakukan karena Selanjutnya mau dilanjut dari sini atau sini? Mau dari sebelah dulu? Boleh? Saya berpikir bahwa pelecehan seksual itu tidak gunanya, dan saya merasa tindakan tersebut sangat merugikan. Sikap saya terhadap pelecehan seksual adalah menolak dan melaporkan kepada pihak berwajib jika ada yang melakukannya. Dan tindakan saya ya tadi melaporkan kepada pihak berwajib jika saya melihat ada orang yang melakukannya. Dan saya pun bertanggung kepada perkataan saya tadi serta berkomitmen terhadap pemahaman pelecehan seksual. Boleh dilanjutkan? Silakan. Selanjutnya. Berarti saya bertindak untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di sekitar saya. Saya bertanggung jawab untuk membantu orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual, dan komitmen saya adalah untuk menjaga diri agar tidak menjadi korban. Terima kasih. Selanjutnya. Saya itu pertama saya berpikir kalau pelecehan seksual itu jelas salah. Menurut saya merasa ada banyak hal yang bisa dilakukan atau cara untuk menanggulangi pelecehan seksual ini, terutama dari sisi pelaku. Terus sikap saya dan tindakan saya, kalau saya melihat ada pelaku pelecehan seksual itu, saya akan melaporkan ke pihak berwajib. Lalu tanggung jawab saya bertanggung jawab sama, saya tanggung jawab berkomitmen, saya bertanggung jawab untuk komitmen sama hal-hal yang tadi saya omongin. Saya lapor ke pihak berwajib kalau ada pelecehan seksual.
Terima kasih semuanya yang sudah mengemukakan pendapat BMB 3-nya. Selanjutnya, Ibu ingin tahu nih dari kalian apa sih setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, pesan-kesan harapan kalian. Boleh dipersilakan yang ingin berpendapat. Saya Boleh, silakan. pesan Iya. menurut saya di kelompok ini sangat kesan karena saya jadi menambah pengetahuan mengenai apa saja jenis kekerasan seksual gitu. Lalu pesan saya ya jangan melakukan hal tersebut karena hal tersebut sangat merugikan. Harapan dari Mas. Harapan saya jangan ada lagi pelecehan seksual itu aja. Apa ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, mungkin sudah cukup ya. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, Ibu ingin tahu nih dari kalian, kalian ingin ada tindak lanjut dengan topik bebas atau topik tugas nih? Bebas, Bu. Baik, berarti kalian memutuskan untuk memakai topik bebas untuk selanjutnya ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mau mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin? Boleh. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, agar kegiatan pada pagi hari ini lebih berkesan lagi, Ibu ingin mengadakan bernyanyi ya bersama. Ada yang ingin bernyanyi apa? Sayonara. Boleh kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai jumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai jumpa lagi. Terima kasih buat semuanya. Area pribadi tubuhku. Hai teman-teman, namaku Asa. Aku ingin menggambar bersama ayahku. Tadi di sekolah, aku belajar tentang tubuh manusia. Tapi aku jadi penasaran. Ayah, kenapa ya laki-laki dan perempuan kok berbeda? Wah, pertanyaannya bagus. Allah menciptakan manusia dalam 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Ayah adalah laki-laki, sama seperti Asa. Kalau ibu perempuan. Bedanya apa sih ayah? Ayah bisa punya kumis ya, tapi kalau ibu enggak. Benar sih, tapi yang paling utama dari jenis kelaminnya, atau bisa juga disebut kemaluan. Letaknya di sini. Kemaluan? Kenapa disebut kemaluan, ayah? Disebut kemaluan karena kita semua akan malu jika ada orang yang melihatnya. Jadi harus selalu ditutup dengan pakaian yang rapi ya. Oh begitu. Kemaluan itu salah satu area pribadi tubuh kita yang sangat berharga. Ada 4 area pribadi di tubuh kita, yaitu mulut, dada,
kemaluan, dan pantat. Apa Asa bisa ulangi? Mulut, dada, kemaluan, dan pantat. Pintar! Nah, tidak ada seorang pun yang boleh melihat dan menyentuh area pribadimu ya. Kecuali saat ayah atau ibu bantu membersihkan sebentar di toilet atau saat diperiksa dokter. Kita juga tidak boleh menyentuh atau melihat area pribadi orang lain ya. Tubuh kita berharga. Oh begitu ayah. Sekarang aku sudah mengerti. Nah teman-teman, lihat. Ini gambarku. Terima kasih Asa untuk ceritanya. Sekarang aku jadi tahu. Nah, teman-teman, kita main yuk. Kamu anak laki-laki atau perempuan? Bagus. Kita semua punya 4 area pribadi yang tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain loh. Dari 2 bagian tubuh ini, yang mana ya yang area pribadi? Benar, mulut. Kalau yang ini, yang mana ya area pribadi? Benar, dada. Kalau yang ini, yang mana area pribadi? Benar, kemaluan. Kalau yang ini, yang mana ya area pribadi? Ups, salah. Yang benar, pantat. Kamu pintar. Ayo kita ulangi bersama-sama. Sebut dengan keras ya. Area pribadi kita adalah mulut, dada, kemaluan, dan pantat. Tidak ada yang boleh melihat atau menyentuh area pribadi kita ya. Jaga selalu tubuh kita, karena tubuh kita sangat berharga. Delapan dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual. Jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan
jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Bahkan semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita, sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Mungkin terlalu terkejut, takut, bimbang, ragu-ragu, atau seperti yang terdata. 91% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Padahal kita sebagai bystander yang aktif seharusnya bisa memberikan perbedaan. Pertanyaannya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode itu bernama 5D, 5D, 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan. Terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, direkam. Yang pertama, ditegur. Secara tegas, tanpa babi bu, kita beraksi menghentikan pelecehan. Misalnya dengan menegur pelaku seketika. Ini metode paling jitu, tapi juga paling beresiko. Perlu keberanian lebih dan harus dipastikan situasi kita aman, karena bisa saja si pelaku berbalik menyasar kita. Begitu pula dengan korban. Pastikan posisinya tidak malah jadi lebih rentan ketika kita mengintervensi aksi pelaku. Pikirkan apakah situasinya tak berpotensi memburuk. Apakah memang korban sedang berharap seseorang membelanya. Yang kedua, dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun pelaku sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa terhenti. Intinya ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu. Caranya bermacam-macam, misalnya tiba-tiba mengajak ngobrol pelaku atau korban. Maaf sekarang jam berapa ya? Atau bertanya alamat. Sok kenal, amat diizinkan dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan atau siapapun orang terdekat yang sanggup diajak bekerja sama melakukan intervensi. Melapor ke polisi juga pilihan, tapi perlu diingat tidak semua korban akan merasa nyaman dengan keterlibatan polisi. Jadi andalkan penilaian terbijak kita. Yang keempat, ditenangkan. Untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah kadung terjadi, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. Tapi jangan memperparah keadaan dengan menanyakan atau mengorek-ngorek hal tidak perlu. Terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkannya. Rekaman kita perlu fokus ke aksi pelaku, serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi, seperti marka jalan atau bangunan populer, dan menyebutkan tanggal dan waktu, wajib dicatat. Jangan malah langsung menyebarkan rekamannya atau mengunggahnya ke media sosial. Biarkan korban yang menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan rekaman itu. Kalian juga bisa mempelajari dan mencoba simulasi virtual metode 5D ini dengan mengunjungi situs standup-indonesia.com. Saya sudah mencobanya. Informasi di dalamnya disampaikan secara memudahkan dan bersifat interaktif. Teman-teman, semoga pengetahuan ini menciptakan kesanggupan, mengendurkan kebungkaman. Tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga, saling bela. Karena kita semua berharga.